Halo Aries atau Aries, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Aries, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Maret 2021. Begitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kalian berdua untuk sejauh ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, dan juga hubungan kalian. Percintaan kalian di bulan Maret 2021 akan bagaimana? Akan seperti apa? Begitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana agar hubungan kalian ke depannya bisa berkembang, bisa lebih baik lagi, begitu ya. Dan di sesi paling terakhir, akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial nama kalian gitu ya, bisa inisial nama kamu ataupun nama dia, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Aries ataupun zodiak dari pasangan kamu. Zodiak dari doi kamu, maaf ya, kucing di luar. Dan yang terakhir, ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian, dengan hubungan kalian. Misalnya, tanggal atau bulan ulang tahun, tanggal atau bulan jadian, tanggal atau bulan pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian ataupun hubungan kalian, begitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak, begitu ya. Bisa saja yang resonate atau yang cocok adalah sebanyak 50%, 10%, 30%, 90%, atau bahkan 100%, atau bahkan 0%, atau tidak cocok sama sekali. Balik lagi, ini general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section ataupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Begitu ya. Oke, Aries, aku akan mulai dari yang paling pertama, poin pertama. Aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, sejauh ini gitu ya. Sejauh ini gimana kondisi hubungan percintaan di antara kalian. Aku akan pause dulu videonya lalu aku shuffle di belakang kamera supaya menghemat waktu. Jadi kalian tinggal dapat hasil readingnya, tidak perlu menunggu shuffle-nya lagi gitu ya. Sebentar ya. Oke, Aries, untuk poin pertama adalah terkait sejauh ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara kalian berdua, begitu ya? Aku melihat hubungan kalian sejauh ini sedang berada di titik di mana Em, ada dua ada dua energi di sini gitu ya. Aku akan bahas satu persatu. Yang pertama, aku melihat beberapa dari kalian masih ada yang berkomunikasi, masih berhubungan, tapi seadanya aja, sewajarnya aja. Nggak berlebih, tapi nggak kekurangan juga. Ya ada lah, pas makan lah gitu ya. Itu energi pertama. Energi kedua, aku melihat kalian tidak berkomunikasi sama sekali, tidak berhubungan sama sekali, tapi menginginkan adanya komunikasi, menginginkan adanya hubungan gitu ya. Itu dua energi yang aku tangkap di sini. Nah, ini kan general reading. Kamu sesuaikan dengan apa namanya? Kamu sesuaikan dengan situasi kamu gitu ya. Tapi aku melihat dua energi di sini. Yang pertama sedang berkomunikasi, masih berkomunikasi, tapi seadanya aja. Yang satunya lagi tidak berkomunikasi tapi menginginkan komunikasi gitu. Nah, apapun situasi kalian, baik yang pertama atau yang kedua, aku bisa melihat sebenarnya masih ada rasa sayang, masih ada rasa nyaman di dalam hubungan kalian sejauh ini gitu ya. Tapi gengsi, tapi ragu untuk memulai. Misalnya kamu sedang berkomunikasi, masih berkomunikasi, tapi enggak
berlebih ataupun nggak kekurangan, nggak intens tapi ya seadanya aja gitu kan. Sebenarnya kalian menginginkan untuk yang awalnya sewajarnya aja atau seadanya aja, kalian sebenarnya mau agar hubungan atau komunikasi bisa intens, bisa lebih intens daripada yang ada sekarang. Kalau misalnya kamu sedang tidak berkomunikasi sama sekali, sebenarnya kalian menginginkan adanya komunikasi. Tapi ya tadi, gengsi, ragu, mau sih tapi begini, mau sih tapi begitu. Kenapa ada gengsi seperti itu atau ada kebimbangan, keraguan di sana? Karena aku melihat di sini banyak sekali beban pikiran, banyak sekali beban pikiran atau rasa sakit hati, rasa kecewa yang pada akhirnya membuat mau menghubungi atau mau memperjuangkan, mau membenahi, tapi pada akhirnya jadi masih ragu karena ya ada beban pikiran ini, ada hal-hal yang cukup menjadi beban pikiran, baik dari kamu atau dari dia atau bahkan berdua, tapi aku melihat ada beban pikiran di sini. Ada rasa tertekan, sakit hati, kecewa. Kalau bicara sayang, sejauh ini aku bisa melihat sebenarnya masih ada sayang di dalam hubungan kalian. Tapi tadi tersamarkan oleh beban pikiran ini, begitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan kamu, Ewis, terhadap doi kamu masing-masing untuk sejauh ini. Begitu ya. Sebentar ya. Oke, Airways, untuk poin selanjutnya adalah terkait sejauh ini, apakah kamu ada perasaan cinta terhadap doi kamu masing-masing? Doi kalian masing-masing, begitu ya? Ada atau bagaimana? Aku melihat sejauh ini sebenarnya kamu masih ada perasaan sayang dan cinta terhadap doi gitu ya, terhadap dia. Dimana aku bisa bilang perasaan ini terbilang cukup kuat karena kamu sebenarnya menginginkan agar kondisi hubungan kalian bisa loyal, bisa setia, bisa sesantai itu, bisa se-enjoy itu gitu ya, bisa yang all out, dimana kamu bisa menjadi diri kamu sendiri gitu ya. Kamu benar-benar menginginkan kondisi hubungan yang sebaik itu dengan dia. Apapun yang menjadi permasalahan selama ini untuk hubungan kalian atau sejauh ini di dalam hubungan kalian, kamu mau mengupayakan solusinya, kamu mau mengupayakan pembenahan gitu ya. Walaupun kamu sebenarnya sedikit banyaknya ada kesadaran bahwa apapun yang selama ini menjadi beban pikiran, apapun yang selama ini menjadi permasalahan di dalam hubungan kalian, kamu sadar sedikit banyaknya kamu ada kesadaran bahwa tidak akan secepat itu, tidak akan semudah itu untuk membenahi, untuk mencari solusi atas kondisi-kondisi yang dianggap permasalahan selama ini gitu ya. Aku melihat sebenarnya satu sisi kamu ingin membenahi permasalahan, tapi satu sisi lainnya kamu masih terungkit, masih yang kayak ego, masih yang kayak kesal gitu. Dulu kan begini, dulu kan begitu. Masih yang ada sisi di mana kamu masih terlalu terungkit, terlalu berfokus ke masa lalu yang gak mengenakan ini, terlalu berfokus kepada permasalahan yang nggak enak ini gitu ya. Nah, ada satu sisi di sana, ada pergumulan di sana, satu sisi positif, satu sisi kurang positif gitu ya. Tapi kartu utamanya bottom of the deck-nya adalah the Fool, dan the Fool ini positif gitu ya. Jadi walaupun ada sisi di mana kamu masih mengungkit masa lalu gitu ya, masih melihat masa lalu sebagai sebatas kekecewaan yang berlarut sebagai trauma atau luka gitu ya. Tapi karena kartu utamanya positif, aku melihat kamu eh, lebih dominan keinginannya untuk memperjuangkan solusi, membenahi solusi. Kamu masih berharap bahwa tidak apa-apa deh kalau butuh waktu atau tidak akan cepat gitu ya, tidak akan cepat dan tidak akan mudah, tapi aku masih percaya bahwa walaupun butuh waktu, walaupun butuh proses, aku percaya kalau dijalani, kalau diperjuangkan, semua akan membaik, semua ada kesempatan untuk berubah, untuk berkembang. Itu adalah perasaan kamu terhadap dia sekarang ini. Jadi aku simpulkan atau aku rangkum, kalau kamu dibilang masih sayang atau tidak, iya kamu masih sayang, cuman memang tidak dapat dipungkiri. Ada emosional, ada kebimbangan gitu ya. Kebimbangan karena sedikit banyaknya masih ada mengungkit. Kamu masih mengungkit ke sebelumnya. Dulu kan begini, dulu kan begitu. Tapi overall, perasaan kamu untuk ingin membenahi lebih kuat dibanding perasaan yang mengungkit tadi. Sehingga kamu masih mau untuk berusaha jalani sebagaimanapun prosesnya, sebagaimanapun rumitnya atau selama apapun waktu yang dibutuhkan sebelum akhirnya membaik. Karena kamu masih ada kepercayaan, kamu masih ada optimisme bahwa walau jauh di depan sana tapi ada kesempatan, ada harapan untuk semuanya membaik gitu ya. Oke, aku akan bukakan yang selanjutnya terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Oke, Egois, untuk poin selanjutnya adalah terkait bagaimana perasaan dia
terhadap kamu sejauh ini, begitu ya? Apakah ada perasaan cinta, apakah masih ada, atau bagaimana gitu ya? Aku melihat sejauh ini dia ada, masih ada perasaan sayang dan cinta terhadap kamu, di mana sebenarnya dia sadar kok kalau misalnya sekarang ini atau sejauh ini hubungan kalian sedang dalam kondisi yang bergumul, sedang dalam kondisi yang tidak jelas atau tidak pasti, tidak stabil. Dia sadar sekali akan hal itu, tapi dia mau sesegera yang memungkinkan, sesegera yang dia bisa, dia ingin memberikan kestabilan, kepastian gitu ya. Dia menginginkan agar kondisi hubungan dengan kamu bisa keluar dari pergumulan ini. Dia menginginkan awal baru, awal yang lebih baik gitu ya. Apapun yang selama ini menjadi permasalahan, dia ingin agar kedepannya ada titik terang untuk permasalahan ini. Apa yang awalnya adalah permasalahan, jangan terus-terusan sebagai masalah. Tapi dia mau agar yang awalnya masalah, kedepannya bukan lagi masalah gitu ya. Kita punya dua kartu Aces gitu ya. Dia benar-benar mau adanya awal baru gitu. Dia mau hubungan agar bisa dimulai kembali, agar bisa intens lagi kalau kamu berkomunikasi tapi tidak intens, agar ada komunikasi kalau kamu sedang tidak berkomunikasi sama sekali gitu ya. Tapi intinya dia menginginkan hubungan agar bisa berkembang, agar bisa bertumbuh, agar bisa awet, agar bisa berjangka panjang gitu ya. Dimana aku melihat terlepas dari selama ini dia seperti apa gitu ya, terlepas dari pada dasarnya dia adalah seorang yang bijakkah atau dia orang yang arogan kah, tapi sejauh ini aku melihat dia belajar, dia berusaha dewasa, dia berusaha belajar dari pengalaman. Oke, dulu pernah begini, maka sekarang ke depannya harus bagaimana. Aku melihat sebenarnya dia menginginkan terjadinya komunikasi yang intens gitu ya, benar-benar dia mau ada perkembangan, dia mau mencari solusi untuk hubungan kalian. Baik lagi tadi aku bilang, dia sadar ada permasalahan dan dia mau mengupayakan perubahan, pembenahan gitu ya, semata-mata tadi dia masih sayang, dia masih cinta terhadap kamu gitu ya. Oke, Aries, untuk poin selanjutnya aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan Maret 2021 akan bagaimana begitu ya. Sebentar ya. Oke, Aries, untuk poin selanjutnya adalah terkait gimana sih kondisi hubungan kalian, hubungan percintaan kalian untuk bulan Maret 2021 begitu ya. Ini aku udah shuffle tarotnya dan juga ada oracle-nya, cuman aku bahas dulu dari tarotnya gitu ya, baru aku akan bahas dari kartu oracle-nya. Oke, gimana kondisi hubungan kalian gitu ya. Aku melihat belum banyak perubahan di sini karena renggangnya masih akan terjadi. Kalau misal kamu selama ini tidak berkomunikasi, sejauh ini belum berkomunikasi, maka di bulan Maret juga belum akan berkomunikasi. Kalau misalnya di bulan sejauh ini kamu ada berkomunikasi tapi tidak intens, maka juga di bulan Maret 2021 belum akan intens, masih yang gitu-gitu aja. Masih yang seperti air mengalir sejauh ini gitu, yang belum ada perubahan signifikan, belum ada perubahan berarti, di mana aku melihat kamu dan dia atau kalian masih yang akan berada di titik merasa kecewa, merasa kok belum ada perkembangan sih, kok gini sih, kok gitu sih, merasa kecewa, merasa tidak sesuai ekspektasi, merasa tidak sesuai harapan kalian, merasa terhianati, terhianati oleh satu sama lainnya atau oleh kondisi dan situasi hubungan yang minim perkembangan atau bahkan tidak ada perkembangan sama sekali, di mana keinginannya ada untuk rekonsiliasi, untuk berhubungan kembali, untuk berkomunikasi kembali, tapi sebalas keinginan. Kalau actionnya kalian masih yang entar aja deh, yang penting tenang aja dulu deh, nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, masih yang seperti itu. Kenapa? Bukan berarti sudah tidak sayang lagi, karena kita terkonfirmasi di kartu oracle-nya, kita ada magical gateway. Ini aku giniin deh, satu, kita ada wisdom, lalu kita ada, nggak cukup ya. Oke, gini. Wait. Maaf. Oke. Wait ya. Ya, kena cahaya. Ya udahlah. Ntar aja deh. Pokoknya gini, pokoknya oke aku bahas satu-satu deh. Ntar ya. Oke, gini. Ntar. Ntar ya, maaf ya, bentar ya. Astoge. Oke, maaf ya, aku tuh kesal kalau berantakan.
Oke, jadi gini, bukannya kalian tidak sayang lagi, karena perasaannya masih ada gitu ya, karena balik lagi keinginannya untuk rekonsiliasi masih ada. Karena di bulan, Maret 2021 temanya adalah kalian tahu nih, kalau jadi gini, jadi ada pintu ceritanya gitu kan, di mana kalau hubungannya mau baik kembali, kalau mau komunikasinya terjadi lagi atau intens lagi ya, pintu ini udah terbuka, kamu tinggal masuk. Dalam artinya aku melihat sebenarnya kamu sama dia, salah satu atau bahkan berdua, sebenarnya open-open aja kalau ada yang mau mulai duluan. Kalau ada yang mau, menginisiasi perubahan. Misalnya, kamu ini sebenarnya terbuka aja kalau dia hubungi kamu atau dia intens ke kamu nggak menolak, begitu juga sebaliknya dengan dia gitu ya. Sebenarnya kayak fine-fine aja, tapi belum masuk nih. Kenapa belum masuk? Karena terkonfirmasi di kartu wisdom dan kartu divination. Lalu ada kartu look in a book yang terakhir, look in a book. Tidak, di mana aku melihat sebenarnya kalian tahu apapun yang jadi permasalahan harus dibenahi, harus dicari hikmahnya, pembelajarannya. Tidak boleh hanya sebatas berlarut di dalam kekecewaan. Kebijakannya ada, kedewasaannya ada, tapi kayak masih ragu gitu loh. Masih ragu dalam artian gimana ya caranya ya agar langkahnya tepat, agar tidak ada yang miss gitu loh. Masih ragu di sana. Jadi masih ada divination, possible beberapa dari kamu akan ada yang personal reading gitu ya, ada yang tarot reading ke siapapun itu supaya tahu perasaannya dia ke kamu gimana atau kamu ke dia gimana gitu ya. Ada yang bakal divination menggunakan jasa-jasa reading atau jasa-jasa ramal-meramal gitu ya, demi mengetahui caranya, mau tahu solusinya gimana, mau tahu kalau kamu begini hasilnya gimana gitu. Ada yang seperti itu. Dan juga itu sebagai salah satu patokan kamu atau acuan dia kayak, oke, gue tahu harus maju gitu ya, gue tahu harus begini, tapi oke nggak ya? Jangan-jangan kalau gue begini responnya begitu lagi. Nah, kalian ada salah satu dari kalian atau bahkan berdua yang takut di sana, yang ragu gitu. Makanya tadi belum banyak berubah. Keinginannya ada, tapi pintunya udah kebuka nih dan welcome-welcome aja sebenarnya kalian untuk membenahi. Tapi ya belum ada perubahan karena belum masuk di pintunya. Kamu belum masuk, dia belum masuk. Masih sebatas meraba-raba dulu. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Terlebih ada kartu look in the book di mana aku melihat em, kalian akan banyak memflashback gitu ya. Kalian akan banyak memflashback, melihat dari pengalaman. Oke, pengalaman berhubungan selama ini seperti itu gitu. Selama ini aku sama dia begini loh, selama ini aku sama dia begitu. Maka sekarang yang kedepannya bagaimana ya sebaiknya aku atau sebaiknya dia atau sebaiknya kami menanggapi hubungan. Apakah kalau begini baik atau kalau begitu baik atau jangan atau bagaimana. Nah, di bulan Maret 2021 masih akan stuck di pertimbangan-pertimbangan seperti itu gitu ya. Oke, Airways, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait saran untuk hubungan kalian. Saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan doi kamu masing-masing gitu ya. Sebentar ya. Oke, Airways, selanjutnya adalah saran untuk kamu dalam menjalani hubungan percintaan dengan doi gitu ya, dengan doi kalian masing-masing. Yang pertama, saran pertama adalah self-love gitu ya, mencintai diri kamu sendiri. Kenapa kamu harus self-love? Karena balik lagi, kebahagiaan terbesar, kebahagiaan sepenuhnya, siapa yang bisa kasih kamu? Bukan pacar kamu, bukan siapapun, tapi kamu sendiri gitu loh. Kamu kalau sudah bisa self-love, kalau kamu bisa menerapkan self-love dengan baik gitu ya, bagaimanapun orang mengecewakan kamu, ya kecewa pasti ada, sakit hati pasti ada. Tapi pada akhirnya kamu akan dewasa dalam menanggapi bagaimana perlakuan orang. Kamu akan lebih positif. Kamu tidak akan membiarkan orang lain untuk benar-benar menjatuhkan kamu atau mengecewakan kamu, karena kamu menggantungkan kebahagiaan kamu tidak pada mereka, tapi pada kamu sendiri gitu ya, pada diri kamu sendiri. Kamu yang mempunyai kemampuan, kamu yang mempunyai kontrol, apakah perlakuan orang lain akan membuat kamu jatuh atau tidak gitu. Kenapa kita cenderung kadang kecewa gitu ya sama orang lain, sama perlakuan orang lain? Karena kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita kepada dia, kepada mereka. Terlalu gitu loh, terlalu menggantungkan. Yang pada akhirnya orang lain bisa aja dengan mudah, baik disengaja atau tidak disengaja, untuk mengecewakan kita. Tapi kalau kamu tidak menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain, tapi kamu menggantungkan kebahagiaan kamu pada diri kamu sendiri, pada apa yang bisa kamu kontrol gitu. Percaya deh,
orang lain mau gimana kamu, ya kecewa pasti ada, tapi kamu tidak akan sesakit kalau kamu menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain. Kamu bisa coba cari di Google gitu ya, atau buku gitu ya, terkait self-love gitu ya. Self-love ini simple kedengarannya, tapi banyak orang yang kurang mengerti. Nah, kalau misalnya kamu kurang mengerti, kamu bisa coba cari di Google atau dimanapun gitu ya, sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang terpercaya terkait self-love itu apa, bagaimana gitu ya. Self love itu, kalau misalnya kamu merasa aku udah self love kak, coba dulu cari dulu pengertian self love itu apa. Self love itu bukan semata-mata I love myself, tapi prakteknya nggak seperti itu gitu ya. Lalu selanjutnya perspektif gitu ya. Perspektif ini punya dua makna. Yang pertama, kamu diminta untuk mencoba untuk melihat segala sesuatunya, melihat situasi dan kondisi dari sudut pandang yang berbeda, dari banyak sudut pandang. Kamu boleh punya idealisme, kamu boleh punya prinsip tersendiri, sudut pandang tersendiri, tapi bukan berarti kamu jadi egois untuk menutup diri pada perspektif orang lain, pada penjelasan atau sudut pandang orang lain. Terlepas daripada akhirnya kamu akan terima atau tidak, itu masalah belakangan. Yang penting kamu coba terima dulu, kamu coba cerna dulu, kamu coba filter dulu gitu ya. Ntar kalau menurut kamu oke sama kamu, ya bagus, diterima gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa nggak cocok, ya kamu argumenkan nggak apa-apa, kamu debatkan nggak apa-apa, atau kamu kesampingkan nggak apa-apa. Tapi kalau mau didebatkan atau mau diargumenkan, argumenlah, debatlah dengan cara yang benar, dengan tata bahasa yang baik dan benar gitu ya, dengan penyampaian yang tepat, sikonnya harus tepat segala macam, jangan sampai melampiaskan emosi, jangan gitu ya. Lalu apa namanya, intinya jangan menutup diri pada perspektif atau pandangan yang berbeda. Terkadang apa yang awalnya kamu pikir nggak sesuai sama kamu, tapi kalau kamu coba membuka diri, pada akhirnya siapa tahu perspektif ini malah akan jadi salah satu perspektif yang akan kamu pegang terus, yang akan kamu pegang erat gitu ya. Lalu gini, permasalahan, kamu pastilah sebelumnya itu udah punya banyak masalah. Terlepas dari percintaan kah, atau karir kah, atau studi kah, apapun itu. Tapi intinya kamu pasti udah pernah punya masalah. Dan pada akhirnya, kebanyakan dari masalah itu udah selesai gitu. Nah, ini adalah perspektif yang kamu harus coba tanamkan, dalam artian, apapun kondisinya, serumit apapun kondisinya, kedepannya pasti selesai kok, pasti akan reda kok, percaya di sana. Ketika kamu punya kepercayaan di sana, pada akhirnya yang awalnya kamu terbebani atau awal kamu merasa rumit gitu ya, pada akhirnya akan lebih ringan, kamu akan menjalannya lebih enjoy gitu. Nah, terkait enjoy, coba jalani semuanya secara lebih, kamu coba lebih menikmati prosesnya, menikmati naik dan turunnya gitu. Kalau ada masalah, jangan terus mengeluh, jangan terus berkeluh kesah, tapi enjoy aja, apresiasi aja, syukuri, sadari, syukuri, ikhlaskan, dan berserah gitu ya. Syukuri, pertama sadari, oh aku lagi ada masalah nih, aku lagi struggle nih. Syukuri, oh artinya aku lagi diuji sama Tuhan, sama universe, artinya aku masih punya perasaan, aku masih bisa merasa loh gitu. Ketiga, ikhlaskan. Oh ya udah, nggak apa-apa, aku maafkan, aku lepaskan, aku ikhlaskan, jalani aja. Semua punya purpose-nya, semua punya tujuannya gitu. Berserah, bukan menyerah, bukan berpasrah, tapi jalani aja semaksimal mungkin seperti air mengalir. Fokuskan ke apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini. Kedepannya akan bagaimana, itu masalah belakangan, tapi fokusnya ke sekarang ini. Ke sekarang ini bisa apa, itulah yang kamu fokuskan, itulah yang kamu maksimalkan gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya adalah terkait informasi-informasi tambahan. Aku ulangi dulu. Di sini ada inisial nama, bisa nama kamu ataupun nama dia, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Aries, ataupun zodiak dari doi kamu, gitu ya, pasangan kamu. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian ataupun hubungan kalian. Misalnya tanggal atau bulan ulang tahun, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada rencananya, perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng, dan lain-lain gitu ya, tanggal-tanggal atau bulan-bulan, informasi-informasi yang akan terkait dengan kalian. Baik lagi, jangan khawatir kalau dari informasi ini tidak ada yang resonate dengan kalian, karena ini general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan saja, gitu ya. Aku mulai ya. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan percintaannya para Aries, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke.
Wait ya. Ini ada yang ini nih. Ya. Oke. Cancer. Oke. Unik sekali Cancer. Gini. Cancer, aku dapat channel messages yang agak unik gitu ya, dan channel messages ini tidak akan resonate untuk semua orang, tidak, karena ini pesannya spesifik banget gitu ya. Tapi aku melihat ada satu atau dua atau sedikit dari kamu yang salah satu permasalahannya adalah terkait penyakit, yaitu kanker gitu ya. Dalam artian, nah, ada salah satu dari kamu atau dia yang sekarang ini udah kena kanker atau kedepannya akan kena kanker di bulan Maret, kayak terdiagnosa gitu ya, amin-amin ya Tuhan. Tapi aku dapat channel message seperti itu gitu. Ada yang kena penyakit seperti ini, yang pada akhirnya penyakit ini menjadi beban pikiran yang berdampak ke perasaan terhadap satu sama lainnya, yang berdampak ke keloyalan jadi diuji di sini, keloyalannya jadi goyah gitu ya. Oke, Cancer, Desember, D, Scorpio, Scorpio, Scorpio lagi, 21, Januari, Februari, Capricorn, November, 14, 25, 22, Juni, K, Juni, September, Oktober, Leo, I, April, Juli, Z, Gemini atau Gemini, Juli, 14, Agustus, Juni, 1, Taurus, H, A, Januari, 24, September, Maret, Sagittarius, O, V, Capricorn, Z, 22, P. Oke. Tadi kan di awal aku bilang ada yang terkait cancer gitu ya, terkait kanker gitu ya. Possible yang kena, aduh, nggak enak banget channel messages-nya. Tapi aku perlu sampaikan gitu ya, ada yang perlu dengar gitu ya. Ini sekalian juga kalau misalnya ini juga bisa jadi reminder gitu ya untuk kamu gitu ya, atau untuk siapapun gitu ya. Tapi siapa yang kena kanker ini di antara cowok atau ceweknya, possible ceweknya gitu ya, dan kena kankernya, maaf, kanker ovarium atau ovari. Itu kamu kalau wanita menonton video ini dan kamu merasa ada yang mengganjal dengan beberapa organ tubuhmu yang terkait ovarium atau ovari, kamu bisa coba cek gitu ya. Nggak ada salahnya toh untuk ngecek gitu ya. Desember 4, Gemini atau Gemini, Cancer, Oktober, 30, 24, Leo, 27, Capricorn, Libra, Agustus, 17, A, Y, dan Desember gitu ya. Oke, Airways, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.